Halo sahabat belajar yang cerdas kreatif, semoga tetap sehat dan selalu kreatif ya. Adakah di antara kalian yang berkeinginan bekerja di bidang desain grafis, di bidang periklanan, atau jadi konten kreator seperti YouTuber? Jika ya, berarti ini adalah saat yang tepat untuk mengenali apa itu ekonomi kreatif. Dalam setiap kegiatan ekonomi, diperlukan suatu pemikiran yang kreatif dan dapat membantu alternatif tindakan. Seorang wirausahaan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat, menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan sebelumnya. Itu artinya dalam sebuah kreativitas ada perbedaan dengan yang sudah ada sebelumnya. Sahabat belajar, konsep kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins dalam bukunya The Creative Economy, How People Make Money from Ideas. Saat itu Hawkins menyadari lahirnya gelombang ekonomi baru berbasis kreativitas setelah melihat pada tahun 1997. Amerika Serikat menghasilkan produk hak kekayaan intelektual senilai 414 miliar dolar yang menjadikan HKI sebagai barang ekspor nomor 1 di Amerika Serikat. Lalu, seperti apa ya ekonomi kreatif di Indonesia? Sahabat belajar, konsep ekonomi kreatif di Indonesia mengacu kepada Inpres nomor 6 tahun 2009, era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide dan stok knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Stock knowledge adalah bekal atau modal berupa pengalaman yang dipadukan dengan pengetahuan secara memadai untuk memberikan gagasan atau ide. Sahabat belajar, dalam Impres nomor 6 tahun 2009 ada 14 klaster yang termasuk produk atau karya kreatif atau industri kreatif. Apa saja itu? Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, periklanan atau advertising. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan. Yang kedua, arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. Misalnya, arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan sejarah. Yang ketiga, pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Kita lanjut ya, yang keempat, kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses produknya. Yang berikutnya adalah desain. Industri kreatif ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran. Wah, siapa nih sahabat belajar yang suka mendesain? Nah, desain salah satu contoh ekonomi kreatif. Yang berikutnya adalah fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya. Yang selanjutnya adalah video, film, dan fotografi. Wah, siapa ya yang suka nonton film? Apa kira-kira film kesukaanmu? Nah, film
juga merupakan bagian daripada ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Kita lanjut ya sahabat belajar, yaitu permainan interaktif atau game. Nah, di antara kalian pasti ada kan yang suka main game? Coba kamu sebutkan, apa game kesukaan kamu? Nah, permainan interaktif atau game juga merupakan bagian daripada ekonomi kreatif. Suatu saat, semoga di antara kalian bisa menciptakan game ya, bukan hanya sebagai pemakai. Yang berikutnya adalah musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Siapa nih yang suka cover lagu? Lagu apa yang sering kamu cover? Nah, itu juga termasuk bagian daripada ekonomi kreatif. Kita lanjut kepada seni pertunjukan atau showbiz. Misalnya, ada pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, dan yang lain-lain termasuk kepada seni pertunjukan atau showbiz. Kita lanjut kepada ekonomi kreatif yang berikutnya adalah penerbitan dan percetakan. Kalau ini sudah cukup paham ya mengenai penerbitan dan percetakan. Misalnya, siapa yang suka buat poster? Nah, poster juga termasuk kepada bagian penerbitan dan percetakan. Selanjutnya adalah layanan komputer dan peranti lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi. Kita lanjut kepada televisi dan radio atau sering disebut dengan broadcasting. Nah, siapa yang pernah melihat kuis atau reality show dan infotainment? Nah, itu juga termasuk bagian daripada ekonomi kreatif di bidang televisi dan radio. Dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Sahabat belajar, di Indonesia, perkembangan industri kreatif diyakini akan menjadi modal dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau yang sering kita singkat dengan MEA. Sektor industri kreatif dipercaya mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan diharapkan mampu menembus pasar internasional. Nah, sahabat belajar, dari 14 klaster industri kreatif yang sudah dijelaskan tadi, kamu lebih tertarik di bidang apa ya? Dan mengapa kamu tertarik dalam bidang itu? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Demikian penjelasan konsep ekonomi kreatif di Indonesia. Semoga bermanfaat dan terima kasih.